pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh dan juga masjid subuh istiqomah, baik yang ada di Serambi masjid ini dan juga jamaah Bapak Ibu yang ada di seberang di online. Pertama-tama saya sangat terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita tetap semangat ya untuk mengkaji ilmu Allah, dan ini sudah yang final karena Al-Baqarah sampai ayat 261 270, berarti pekan depan insya Allah khatam Al-Fatihah dan Al-Quran ya. Dan akan menjadi satu buku khusus jilid satu, jilid pertama, tafsir Al-Fatihah dan tafsir Al-Baqarah ya. Perlu saya sampaikan bahwa semua yang saya sampaikan ini akan menjadi buku-buku penting bacaannya agar menjadi satu monumental dinamis untuk kita semuanya ya. Dan itu bisa di-download di link ya, link buku, semua buku yang hasil ceramah saya di mana-mana bisa di-download, sudah menjadi buku beri SBN International Standard Book ya, yang berlaku secara internasional ya, bisa di-download semuanya ya untuk buku bacaan. Baik, pagi hari ini melanjutkan tafsir ya. Tafsir ini sesuatu yang maha berat untuk kita pelajari ya. Namun kalau kita bersama-sama akan terasa ringan dan indah. Apalagi ada kopi, ada teh, ada snack ya, ada mie ayam ya. Bagi yang di rumah, yang online bisa sambil juga lebih santai karena dengarkan bisa sambil pakai kaos oblong ya, dengan nyemil menduan di rumah santai juga ya, bisa sambil ngerokok ya, nggak bawa-bawa ya. Di sini nggak bisa ya. Jadi ada enaknya kita belajar ilmu Allah ini baik online maupun offline, sama-sama dapat kita nikmati di sini sama-sama. Jamaah Subuh rahmatullah. Judul utamanya sedekah wajib itu ya zakat. Sedekah wajib itu namanya zakat, judulnya ya. Sedekah yang sunnah namanya infak. Infak. Ya. Jadi sedekah ini sesuatu amal kebaikan, amal solehah itu sedekah. Ya. Bapak Ibu hadir di tengah kita ini juga sedekah. Yang menyiapkan kopi, teh, dan snack mie ayam itu juga sedekah. Nah, kalau tiap bulan menghitung gaji profesi kita, entah itu notaris, entah itu pejabat, entah itu pengusaha, sebulan penghasilan bersihnya berapa, dipotong 2,5%, itu zakat. Ya. Kalau kita nyumbang sesuatu pembangunan masjid itu infak ya. Jadi kadang-kadang orang dibingungkan soal itu ya, maka perlu tapi kita hari ini tidak baca itu karena kita menafsirkan ayat 261 sampai 270 dengan situasi yang rileks, santai, bisa tanya jawab ya. Matur buku sahabat saya ketika berhaji tahun 97 ya, masih diberi nikmat sehat ya, bisa untuk pergi ke masjid bersama-sama ya. Teman-teman kita semua sudah almarhumah ya. Kita masih diberi nikmat ya, masih bisa ngaji, malah kita manfaatkan dengan sehat itu untuk kita ngaji sama-sama. Begitu ya, jadi kita akan saya ringkas, saya akan sampaikan ayat demi ayat dalam slide. Bisa dibaca, didengarkan. Kalau membaca
yang tulisan kecil-kecil ini mungkin cukup berat, mungkin kita summary dari tafsir per ayat itu apa yang pertama ya. Yang pertama kita lihat infak terbaik itu di ayat pertama, ayat Al-Baqarah 1, infak terbaik. Berarti apa yang terbaik, infak terbaik ini ya? Yang pertama di antara amal saleh yang besar manfaatnya bagi orang-orang beriman adalah infak di jalan Allah. Yang terbaik berarti infak di jalan Allah. Umpamanya orang mukmin yang berinfak di jalan Allah adalah seperti sebuah biji ya. Satu biji kita tanam di kebun ya, kemudian dalam sekejap akan menjadi tanaman yang subur dengan 7 tangkai. Tiap tangkai ada buahnya 10. Berarti 7 tangkai kali 10 berarti Allah akan mengganti 700 biji ya. Itu intinya gini, infak terbaik di ayat Al-Baqarah 1 ya. Oh, tiap tangkai 100. Makasih Pak Nur ya. Jadi masulanti nafikun amal fi sabilillahi awal ay al-kamasi habbah ya. Jadi 700 apa itu 700 ya. Terima kasih. Ambat sab'al bil sayyid bis kulli sayyidil mi'atu habbah. Jadi satu biji menjadi pohon 7 tangkai, tiap tangkai 100 dari 700. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan akan memperoleh 700 kebaikan dari Allah ya. Itu. Tentunya ada juga yang lebih ini ya. Yang di Al-Imran 26 itu lebih dahsyat ya. Satu biji kebaikan Allah katakan wa tarjuku mantasa ubi harisa. Ya betul Pak Yai? Pak Yai gimana? Batal jumantasa ubi hisab, tidak terbatas, tak terhingga Allah ganti. Tapi minimal seperti Al-An'am 190 ya, itu diganti 10 satu kebaikan. Jadi Pak Rizal kalau ngasih saya 100.000 gitu, ganti 700, 100.000, 1 juta kayak 10. Manja ambillah nanti balahu asrun itu 10. Asun amsalnya 10 kali ya. Ini yang pertama, infak terbaik. Kemudian yang kedua, jihad dengan harta ya. Orang-orang yang melakukan harta mereka di bidang jihad dan jalan-jalan kebaikan untuk agama ya. Kemudian mereka tidak mengiringi harta yang mereka infakkan itu dengan mengungkit-ungkitnya atas penerimanya. Kan ada orang yang kadang-kadang bersedekah itu terus minta kwitansinya ya, kemudian diumumkan di surat kabar atau di pengumuman di masjid-masjid. Itu bisa lebih membahayakan untuk diri kita, bisa nggak berarti apa-apa ya di mata Allah ya, mungkinnya. Kemudian tidak pula dengan suatu yang menyakiti berupa perkataan atau perbuatan yang mengizinkan adanya keunggulan atasnya. Aku kongski loh. Nah, gue orang duwe tak ini, beasiswa misalnya gitu ya, biaya hidup macam-macam. Ini juga nggak baik. Ya. Mereka mendapatkan pahala besar di Rabb mereka, tiada ketakutan atas mereka terhadap akhirat. Jadi orang yang betul-betul berinfak demi Allah, jangan itu tidak takut, cemas, khawatir terhadap akhirat. Itu ya. Akhiratnya dijamin Allah kalau kita selalu berjihad dengan harta dan kita ikhlas, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakitkan orang yang kita beri ya. Alladzina fikun awwalu fi sabilillahi summa la yubsiru nama anfaku manna wal ada itu tidak dengan sibilan atau hal yang kurang baik setelah kita memberikan. Memang ini 10 ayat ini tafsirnya semua bicara infak, zakat dan sedekah ya.
Sedekah tapi menyakiti di 263 ya. Ya. Qaulan ma'rufa wa mahwirah khairu minas sedaqati ya ba'hu ada. Jadi bicara yang baik, qaulan ma'rifah atau memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi menyakiti ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diisi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Ada misalnya datang orang tak sumbangan, kemudian kita dengan berdiri dan uang itu kita lempar, itu ada kan, itu kita lempar saja, ya sudah, sana keluar dari ini, dari halaman saya, nah, itu kan menyakiti seperti itu ya. Itu sedekah tapi menyakiti. Sedekah tanpa pahala di 264 ya. Jadi ada sedekah yang tanpa pahala. Kenapa? Bab mengungkit pemberiannya menyakiti penerima, ria itu seperti takabur sombong, sebab pujian ingin dipuji manusia. Ibarat tanah ya, kalau seperti itu ibaratnya tanah di atas batu licin dan tersiram hujan, musnah pahalanya. Jadi sia-sia pahala apa zakat atau sedekah yang kita berikan itu ya. Ini dari 4 sudah di la tubtilu sadaqatu bil manni wal adha kalladzi yuniko falahu ria mas, jadi sombong atau pujian dipuji manusia, ria masnya. Kemudian di 265 sedekah ridha Allah. Jadi orang sedekah karena Allah ridha itu ibarat kebun di dataran tinggi ya. Kemudian terkena gerimis atau hujan ya. Hasilnya buah-buahan yang berlipat ganda. Ini karena ridha Allah ya. Itulah nikmat sebab Allah ridha ya. Jadi sedekahnya diterima, ibadahnya terima ya. Sehingga subur makmur bisa dimaafkan oleh semua orang ya. Maksudnya nanfiku na'awalahum bertiga amar dotilah Allah ridho dengan sedekah kita. Kemudian di 266 sedekah sia-sia, ada juga sedekah sia-sia. Kenapa? Bab riya, ujub, takabur, membanggakan diri, ibarat kebun buah yang lebat yang tersapu oleh angin dan api. Angin itu mengandung api ya. Ini dalam surat Al-Baqarah 266. Sedekah yang sia-sia. Nah, jadi kita bisa ambil hikmahnya dari ilmu yang kita sampaikan pada pagi ini, karena Quran yang dipahami itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya pada diri kita masing-masing. Jadi kita mencoba belajar dengan memboleh mengambil ridha Allah, baik zakat, infak dan sedekah ya. Yang 277 ini sedekah di jalan Allah, yaitu dari hasil yang baik. Hasilnya baik, cara yang halal, yang thayyib, memilih barang yang terbaik yang kita berikan, bukan yang buruk. Kadang orang-orang kan sukanya kan sing elek-elek pilih kayak wong. Bu, itu betul Bu. Kalau ada yang buruk-buruk dipilih kayak wong. Ya, yang kamu sendiri tidak suka, kita pilih nggak suka, yang nggak suka atau kita berikan, itu yang dilarang Allah ya, karena barang itu barang buruk ya. Anfiqu min thayyibah ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi rezeki yang juga Allah ya, dari bumi, dari manapun itu kita ambil yang baik-baik yang kita berikan. Oke, yang 268, setan asyak berbuat buruk. Maksudnya apa ini? Jadi tadi itu ragu-ragu yang ambil yang buruk-buruk yang kita pilih, kita pilih orang tuh menakuti manusia jangan kemiskinan ya, menakuti manusia dengan kemiskinan sehingga orang tuh suka judi, suka macam-macam itu ya, karena
agar kamu jangan miskin, ya setan ya. Menyuruh kikir dan pelit, itu ya perbuatan setan. Kesehatan dan kemungkaran, ya ini di Al-Baqarah 268 ya. Nah. Asyirtanu yang itu pun fukro itu jamak, jadi tunggannya fakir, fukro fakir ya. Wayakmuru nabil fasa, kerusakan fasa, kemungkaran maksudnya itu ya. Ya, kemudian yang terakhir atau ya, ini 210 yang terakhir pemukanya anugerah besar manusia adalah hikmah, maksudnya adalah Quran dan hadis ya. Ya, bagi siapa yang dianugerahi Allah bertemulah ya, ilmu yang didapat mendorong berbuat kebaikan bagi orang lain sebagai modal manusia. Kita dapat ilmu pagi ini dan seterusnya itu adalah dapat dari Allah. Kalau Allah nggak ridho, kita nggak mau melangkah masjid ini. Orang saya wegah, nguruk kajian orang tafsir wegah gitu. Nah, wegah mau tafsir. Tapi berarti kita jauh dari mardotilah kalau kita wegah melangkah ke masjid mendengarkan kajian. Ngaji itu macam-macam, orang yang ngaji guyon lelucon gitu ya. Bisa guyon lucu, itu bisa juga. Tapi akhirnya hanya keluar dari telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar lagi kiri, itu kan. Tapi nggak paham. Ya. Kemarin saya tuh suruh ceramah di Pak Rizal, Pak Pamitran, Pak Rizal telat ya. Pamitran tuh saya suruh ceramah, ya. Kira-kira 80 ibu bapak-bapak itu se-Kabupaten Semarang ya, pensiunan. Ya karena bukan kajian saya ya, kajiannya ya kalau guyon-guyon, kalau santai-santai gitu. Tapi ya dapatnya apa? Bukan dapatnya cuma guyon kalau santai itu, tidak apa-apa ya. Kalau hari ini kita agak serius sedikit karena kita dituntut Allah untuk memahami Quran ya. Dan ini investasi, kita belajar Quran ini investasi, memahami tafsir itu investasi. Kok investasi gimana? Coba Nabi dalam sabda yang katakan, Anna baitul wahdah, ya, aku adalah rumah sendiri, aku adalah kuburan, tidak ada teman. Jika aku butuh teman, maka apa? Tilawatil Quran, ya, bagus, baca Quran. Terjemahan itu akan menjadi teman kita di kuburan. Tapi kalau dengan Quran nggak suka dengan tafsir, ya gimana Quran mana nih? Nanti Quran kamu tuh ngaku Islam, tapi kalau Quran atau uroke, atau seneng karo aku, kira gimana? Ibarat kita punya teman, ngaku teman, tapi nggak pernah menyapa, nggak pernah berbuat baik buat teman. Kalau ngangkatnya udah, tapi kalau Pak Nur itu saya atau Pak Ifta, Pak Kajono, Pak, Bu aku dibantu, aku gini-gini, mau dia ya, teman yang baik, itu akan menjadi teman yang baik gitu kan. Sama dengan Quran itu akan menjadi wujud seorang perwira yang gagah perkasa yang akan menanggulangi seluruh sidang-sidang mungkar wa nakir ya. Tapi kalau orang tuh diwoco, orang paham, orang ngerti ayat ini, ya nanti kita dibolehke. Apa dibolehke Bu? Dibolehke itu apa? Dibolehke itu apa? Bahasa Indonesia apa Pak? Dibolehke Al-Quran. Ya dibolehke lah. Aku orang mudeng bahasa Indonesia apa Mas? Diingatkan. Dibolehke, keboleh itu bahasa Indonesia ramah dengan aku. Dibolehke ini, ramah dengan angel bahasa Indonesia ini. Ada yang tahu bahasa Indonesia dibolehke? Nggak tahu lah. Ya berarti dibolehke lah. Quran akan boleh kita. Lalu saya buat dunia apa wae ngaku Islam tapi atau urusan Quran. Mau saya ora iso,
Gimana mau menyintai? Loh, saya sudah ngopain Quran, pagi tak lap, sore tak lap, tak pasang di lemari. Orang diwaca. Jangan disalahkan. Orang pas waktu. Dibalikkan. Apa Pak? Bahasa Indonesia diulangi itu apa? Diabaikan. Dicuekin. Semoga disimpulkan masing-masing ya. Bapak Ibu baik yang online maupun yang di masjid ini kan nek ra seneng Quran iki engko bakal diwelke Quran. Diwelke sebuah bahasa Indonesia biar mudeng aku ya. Diwelke ya yang online ya perhatikan ya jangan sampai kita diwelke ya. Penting itu ya. Baik, ini sudah mau selesai. Nah, ini kan yu'til hikmata man yasha wa ma yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi artinya hikmah yang terbesar bagi manusia adalah Quran dan hadis. Itu ya, Quran hadis. Nek ora iso maca ya sekarang ini siapa waktu yuk udah maca Quran belajar ya. Orang bayar kok belajar sama Pak Kiai itu orang bayar kok. Orang bayar kok? Gratis ya? Enggak. Itu gratis. Nekon lagi susah rasa maca. Lah nek ora belajar lah umur begitu wis meniki rasa maca ya piye? Kita belajar bahasa ya. Ya gitu ya. Nazar 30 ini yang terakhir, ayat terakhir. Pemungkas nazar jika dipenuhi maka Allah akan mengganti pahala berlipat. Dalam perkembangan lebih lanjut, nazar kurang baik, dianggap kurang positif nazar itu. Kenapa? Sebab bersedekah setelah prestasi didapatkan. Orang nazar itu kan bersedekah, tapi akan dikeluarkan sedekahnya kalau berhasil, kalau ada prestasi. Dengan syarat. Wah, kuatar umurah. Nek keburu payu, rayu payu, gitu, itu ya. Nazar adalah janji jika tidak dipenuhi maka wajib membayar kafarat yang pernah kita sampaikan di sini berkali-kali ya. Kafaratnya banyak ya, nggak perlu saya ulang itu ya. Wa anfaqtum min nafaqati aw nadartum min nadr fa innallaha ya'lam. Jadi nadar itu sebenarnya kalau sudah diucapkan berarti wajib. Kita wajib, tapi kalau belum diucapkan nggak wajib. Nggak wajib harus dipenuhi, kalau nggak kalau ya. Demikian dan terakhir tafsir membawa kepahaman ilmu hikmah. Tafsir membawa ilmu hikmah. Ilmu hikmah membawa kemuliaan pemiliknya. Jadi orang yang paham Quran hadis itu akan mulia dia. Pasti akan mulia. Ya. Tapi orang suka sing sesat loh Pak Ifta. Siapa tuh yang barusan ini, yang kini-kini dan oleh kuil itu? Oh, itu kan punya pesantren, punya pil besar. Orang tuanya keluarga dari orang yang tokoh-tokoh Islam. Kok iso itu? Kok iso sesat itu gimana tuh? Ya Allah, murtad Masya Allah di masa tua. Masya Allah. Yang punya Mbak, yang punya Jawa Pos, koran Jawa Pos itu. Ya, jadi jamaah MSI adalah pemilik ilmu hikmah, insya Allah. Ya, kita semua ini pemilik ilmu hikmah. Dalam ya, Jawa, dalam SK ya betul. Ya. Ilmu hikmah diturunkan hanya kepada yang Allah kehendaki. Ilmu hikmah itu hanya diberikan kepada Allah yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk yang dikehendaki Allah. Allahumma amin. Ya. Ilmu hikmah akan menuntun pemiliknya. Kita semua ini akan dituntun menuju hari akhir yang bahagia yaitu surga Jannatul Na'im.
Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.